Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yono Maulana. Di sini kita akan sharing kembali di bagaimana strategi penyusunan NKP SIP bagi yang masih bingung ya. Memulainya itu dari mana dan apa yang harus dibahas. Nah, ini karena masih banyak sekali pertanyaan seperti ini. Terlebih ujian NKP SIP ini baru dimulai lagi pada tahun ini ya, setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun itu vakum gitu. Nah, secara sederhana ya, penulisan naskah ilmiah NKP SIP ini sebetulnya itu adalah, kalau menurut saya, yang paling gampang itu adalah cari masalah ya. Cari permasalahan yang ada di satker ibu dan bapak ya, seperti itu. Nah, identifikasi tuh apa sebetulnya masalah yang ada. Nah, dari sini dulu gampangnya ya. Nah, setelah kita memahami, dan saya yakin betul ibu-ibu dan bapak-bapak pasti memahami persoalan-persoalan yang ada di satker ibu dan bapak gitu. Maka kita tentu nanti harus memikirkan solusi, atau di dalam NKP SIP ini diharapkan gitu ya, dengan menggunakan kata optimalisasi. Nah, sehingga apabila kita tahu persoalan ataupun permasalahan, maka kita akan tahu bagaimana untuk mencari solusinya, mengoptimalisasikan dari yang sekarang ada. Nah, itu adalah hal yang paling mendasar seperti itu. Jadi kita tahu masalah, kita juga tahu solusinya. Nah, ini dua hal ini yang harus benar-benar menjadi dasar ya pemikiran apa nanti yang akan kita tulis. Oke. Berbicara optimalisasi ya, itu naskah karya ilmiah itu pada SIP, SESBIM ataupun SESBIMT, dari dasar pengalaman saya itu biasanya masuk di dalam 4 area ya, ataupun dalam 4 kategori ini. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan metode. Keempat hal ini kalau disatukan itu menjadi kata sumber daya ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu dan bapak-bapak menggunakan judul dengan kata optimalisasi sumber daya, nah itu artinya sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan metode harus dibahas di dalamnya ya, seperti itu. Tetapi saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang untuk mengikuti tes SIP, minimal 2 lah ambil, tidak usah maksimal 4-4-nya, karena selain waktu, halaman pun terbatas seperti itu ya. Nah, dan saya selalu arahkan lebih baik di dalam judul langsung di fokuskan gitu. Contoh umpamanya optimalisasi personil Babin gitu ya, dalam rangka umpamanya edukasi di masa pandemik ini guna mencegah penyebaran gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi salah satu contoh gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui ya, kita kembali lagi sedikit dari awal, sebetulnya SIP itu apa sih gitu kan. Ini adalah naskah karya perorangan yang di dalamnya kita akan mencari masalah ya, permasalahan yang ada tuh sekarang apa sih persoalannya. Lalu nanti kita akan berbicara bagaimana mengoptimalisasi. Optimalisasi apa? Yaitu sumber daya ya. Sumber daya ini ada SDM, sarpras, anggaran, dan metode. Boleh kita ambil 2 atau 3 atau 4 ya, terserah bagaimana sanggupnya, seperti itu. Nah, dari sumber daya manusia ini biasanya akan dibagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kualitas dan yang kedua adalah kuantitas ya. Kalau kualitas ini berbicara dengan pendidikan, jenjang jabatan ya, sertifikasi, keahlian gitu kan, keterampilan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kuantitas
Kuantitas itu berbicara kecukupan personil, biasanya adalah jumlah ya. Ini berarti harus angka yang ditampilkan. Contoh umpamanya data satuan personil ataupun DSP. Apakah sudah memenuhi atau belum? Kalau kita berbicara masalah ya tentu umpamanya belum begitu ya, atau kurang, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih. Ya, lebih pun bermasalah gitu. Kalau umpamanya personilnya lebih banyak tetapi secara kualitas dia masih sedikit, itu pun akan menjadikan persoalan tersendiri. Kemudian berikutnya adalah sarana prasarana. Nah, dari sarana prasarana ini ya, ini biasanya berbicara mengenai peralatan ya, ataupun tools ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua sekarang ini lagi happening banget itu teknologi ya, teknologi baik hardware maupun software. Kemudian dari sisi bangunan ya, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Nah, tetapi tidak terbatas pada keempat hal ini, karena alutista dan lain sebagainya saya masukkan itu sebagai peralatan seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang Sarpras. Kemudian di anggaran ya. Anggaran ini bisa jadi kita berbicara mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran ataupun DIPA. Atau kita juga bisa berbicara reward ya, bonus gitu dan lain sebagainya, penghargaan di dalam bentuk keuangan ya. Nah, tetapi saran saya, jika kita memang tidak di bidangnya atau kita belum memahami soal keuangan ya, karena ini terkait dengan masalah anggaran, saran saya lebih baik hindari untuk pembahasan persoalan anggaran kayak gitu. Karena kalau seandainya ada permasalahan anggaran, kemudian itu adalah dianggap oleh kita menjadi sebuah kekurangan ataupun kesalahan, maka nanti akan kesulitan dari sisi solusi ya, dari sisi optimalisasi. Karena di level kita mungkin belum masuk kepada ranah user yang berhak untuk mengajukan sih gitu. Kecuali kita memang ingin menyarankan saja, itu sih bisa-bisa saja. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh membahas tentang anggaran gitu. Boleh-boleh saja, tetapi harus ada alasan yang sangat mendasar. Kemudian berikutnya adalah metode. Sebetulnya kalau berbicara metode ini banyak ya. Metode baik yang paling umum adalah terkait dengan masalah undang-undang, kebijakan ya, Perpol, SOP, itu adalah masuk di dalam metode. Kemudian bentuk kerjasama ya, biasanya lintas sektoral atau lintas instansi gitu, itu juga masuk di dalam kategori metode. Kemudian adapun mekanisme gitu, petunjuk teknis ya. Kemudian ada juga yang bisa menggunakan teori manajemen, itu juga metode. Ya, itu juga boleh. Nah, artinya semua yang berhubungan atau semua yang membahas tentang cara, mekanisme, itu biasanya masuk di dalam metode kayak begitu. Nah, bisa saja umpamanya ada satu bahasan di mana ini masuk ke dalam kategori katakanlah sarana prasarana dan metode gitu. Contohnya apa? Implementasi teknologi umpamanya. Dari sisi sarana prasarananya, oh kita perlu nih mengadakan sebuah software sebagai alat bantu gitu. Nah, nanti di metodenya adalah berarti kita perlu membuat sebuah SOP, proses bisnis gitu ya, dan membuat petunjuk teknis. Nah, itu adanya berarti di metode seperti itu. Nah, itu gambaran besarnya. Nah, lalu bagaimana sebetulnya SOP yang baik? Ya tentu yang mengikuti petunjuk teknis dari Mabes ataupun dari Polda yang memang telah dibuat ya, itu seperti itu. Tetapi memang di dalam kesimpulan ataupun rekomendasi, inovasi menjadi poin tersendiri ataupun penambah nilai yang lumayan gitu ya, sehingga pikirkan dari sekarang, pada saat kita sudah mampu mengidentifikasi permasalahan, maka solusi atau optimalisasinya kita sudah tahu. Nah, kalau bisa ya, itu ada nilai diferensiasinya,
ada nilai keunikannya gitu dari hal yang biasa dilakukan kayak gitu. Nah, ini tentu saya tidak bisa menjelaskan ya sampling contoh seperti itu karena saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak pasti paham di dalam pekerjaan sehari-hari ya seperti itu. Lalu bagaimana sebetulnya melahirkan sebuah inovasi dari buah pikiran kita itu boleh berdasarkan literasi, umpamanya katakanlah kita banyak baca gitu kan dan lain sebagainya. Oh, kayaknya ini bagus nih kalau dijadikan sebagai langkah konkret solusi gitu ya. Nah, itu nanti masukkan tuh di dalam upaya yang dilakukan gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itulah yang menunjukkan tahapan inovasi kita sebetulnya seperti itu ya. Jadi untuk malam ini saya ucapkan terima kasih. Ini share saya sedikit saja terkait dengan masalah pertanyaan. Pak, sebetulnya saya harus nulis mulai dari mana? Kayak begitu kan. Kemudian apa yang harus saya tulis dan lain sebagainya. Ya, ini sangat wajar ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang memang secara profesi itu bukan seorang akademisi atau seorang penulis, tentu akan menjadi kesulitan tersendiri dan itu sangat wajar. Walaupun saya yakin di dalam kondisi keseharian ibu-ibu dan bapak-bapak itu pasti jauh lebih memahami karena sebagai praktisi memang di lapangan. Nah, jadi ya itu saja sumbang saran pemikiran saya. Ya, ini hanya sebagai bentuk diskusi. Ini adalah hanya bentuk edukasi dan ini hanyalah bentuk daripada share informasi, semoga bermanfaat. Jadi jika ada kesalahan kemudian kekeliruan ya tentunya saya mohon maaf ya. Ini lagi-lagi saya disclaimer bahwa ini adalah merupakan bentuk sharing pembelajaran gitu ya untuk kita semua ya, baik saya secara pribadi maupun ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi bukan sebuah acuan ataupun bukan sebuah pegangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dalam menyusun NKP. Ini hanya merupakan salah satu referensi yang mungkin bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.